Ketika Anda memutuskan untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, apa reaksi keluarga Pak Anies? Ya, jadi ketika saya diundang, saya ingin garis bawahi, saya tidak berencana, tidak merancang dari awal. Dan bahkan tanggal 23 September itu, saat pendaftaran itu, harusnya tanggal itu saya berada di New York. Memberikan pidato dalam sebuah konferensi. Seminggu sebelumnya saya kena sakit seperti demam berdarah, dirawat 5 hari. Konsekuensinya perjalanan ke Amerika dibatalkan. Dan pada saat saya dirawat itulah beberapa pimpinan partai, pihak-pihak terlibat itu datang ke rumah sakit menanyakan apakah bersedia. Nah, saya berdiskusi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan ibu. Istri dan anak juga melihat, wah ini kalau pilkada itu ya, kita kan pernah ngalamin pilpres kemarin, waktunya, kemudian juga banyak sekali berita-berita macam-macam. Kehidupan kita itu banyak cerita-cerita yang diputar balikan, kemudian mereka mengalami itu. Jadi ketika mendengar pilkada itu, aduh ini nanti berulang lagi ya. Sempat ada kekhawatiran begitu Pak Anies dari keluarga? Mereka sebenarnya bukan kekhawatiran, tapi lebih pada harus mengulangi lagi ya, menghadapi itu semua gitu. Kemudian ketika kita sudah ngobrol, diskusi, mereka melihat udah kalau memang ini adalah jalan hidup, kita nggak tahu nih ngalirnya seperti apa, jalani, tawakaltu ala Allah. Siapa yang pertama kali menawarkan Anda untuk maju? Dari Partai Persatuan Pembangunan. Dari P3. Kabarnya Anda sempat menolak untuk ditawarkan menjadi cawagup, benar begitu Pak Anies? Ya, jadi pada waktu itu dilihat survei. Jadi ketika mereka melihat survei, kombinasinya seperti apa? Ini semata-mata melihatnya pada bagaimana kombinasi yang tepat mengikuti angka survei. Jadi kalau, dan pertimbangannya dengan beberapa teman termasuk para pimpinan partai juga mereka melihatnya semata-mata karena survei. Jadi saya dan Mas Sandi itu seperti duit tunggal, ada bagian dibagi-bagi. Saya mengerjakan apa, Mas Sandi mengerjakan apa. Tapi kita melihat dari assessment kombinasi yang tepat seperti yang diputuskan. Apa yang kemudian titik membuat seorang Anies Baswedan maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta? Jadi pertama, ketika nama saya muncul di dalam jejak pendapat. Ya, nama Anda jauh lebih muncul di publik begitu Ya, kan sebelum beberapa calon yang lain. Tidak melakukan apa-apa, saya tidak pernah berkampanye. Ini artinya ada aspirasi, ada harapan dari orang-orang yang saya sendiri tidak kenal, dari masyarakat yang tidak kenal. Mereka memiliki harapan itu. Lalu saya sebagai seorang warga negara menerima, ini kan semacam kepercayaan. Saya memikirkan begini, jika saya menyatakan tidak hanya karena saya ingin nyaman, ingin aman, ingin bekerja di tempat yang penuh tepuk tangan, ingin jauh dari segala macam masalah, nanti suatu saat kalau anak saya tanya, ayah, ketika ayah dulu diminta untuk ikut tanggung jawab Jakarta, ayah nggak mau ya? Apa jawaban saya? Jadi ketika kemudian partai politik memanggil saya untuk menjadikan saya sebagai calon, saya katakan pada mereka ini sebuah kehormatan. Ada jutaan orang di Jakarta, ada ratusan orang di Jakarta. Dan saya tidak mendatangi, meminta, tidak. Karena itu saya sampaikan, Gerindra dan PKS, mereka mengambil sebuah sikap yang selama ini jarang kita lihat. Apa itu? Kita biasanya, pokoknya yang penting calon dari internal, pokoknya yang penting kawan. Nah yang diundang, yang dicalonkan, adalah orang yang dulu adalah juru bicara kubu yang berbeda Anda ketika menyadari pilpres. Anda menyadari itu seluruh Jakarta, seluruh Indonesia sadar. Justru bukankah ini contoh nuansa persatuan? Di saat perbedaan orang nggak mau salaman, di saat perbedaan dimusuhi, nggak mau duduk bersama, nggak mau diskusi bersama, kalau bisa saling menghabisi. Terus ada dua partai yang mengambil contoh. Ada kekhawatiran tidak sih Pak Anies? Karena publik kan juga mencatat Anda latar belakangnya sebagai juru bicara Pak Jokowi saat Pilpres kemarin yang kemudian berseberangan dengan Pak Prabowo. Dan ada beberapa pernyataan Anda terlebih dahulu waktu itu yang dalam tanda kutip menyerang pihak Pak Prabowo. Ada kekhawatiran
dari Kekhawatiran pihak apa? seorang Pak Anies begitu ketika menerima tawaran dari pihak Partai Gerindra Ya. saat itu? Jadi begini, ketika Pilpres itu ada dua kelompok, dua kubu, semuanya berkompetisi. Pilpresnya selesai, sesudah itu kita bekerja untuk bangsa, semuanya. Baik yang di kubunya Pak Prabowo maupun di kubunya Pak Jokowi sudah dalam pemerintahan, mereka bekerja. Pilpresnya nggak tiap hari. Kita kadang-kadang merasa Pilpres ini kayak nggak selesai, tidak. Pilpres selesai, sekarang saatnya bekerja dan sudah menjalani itu. Jadi justru menurut saya ini yang kita harus biasakan, bahwa ada masanya kita mengambil pilihan, ada masanya pilihan selesai. Benar tidak Pak Anies, Anda sempat menyatakan permintaan maaf kepada Pak Prabowo? Malah tidak pernah ada pembicaraan apapun yang menyangkut 2014. Pak Tidak pernah Prabowo ada? tidak pernah. Anda dikatakan pernah hilaf dengan pernyataan-pernyataan Anda, itu benar atau tidak? Pembicaraan saja nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi Pak Prabowo, saya bertemu dengan beliau malam, hari Kamis malam sebentar, kemudian hari Jumat sore. Yang dibicarakan adalah tentang Jakarta ke depan. Sama sekali nggak ada singgung-singgung soal. Dan ya inilah barangkali itu bedanya antara kita-kita yang berada di dalam proses dengan yang di luar. Gosip macam-macam. Gosipnya luar biasa. Tapi Pak Prabowo, kemudian Pak Salim Segaf Al-Jufri, Pak Iman, Pak Muzani, semuanya bicaranya ke depan. Di luar yang bicaranya ke belakang terus. Tapi kalau di dalam bicaranya ke depan. Oke, karena kita berbicara di luar nih Pak Anies ya, boleh kan nanti kita berbicara lanjutkan di dalam, Yuk, kita yuk. masuk ke dalam pendopo, kita akan lanjutkan perbincangannya ya. Boleh Pak? Yuk, Silakan, kita Pak. masuk sini. Maju kotanya, bahagia warganya. Kalau bahagia nggak ada air mata gitu. Republik ini, nih Soekarno-Hatta nih gambar kita di sini. Mereka nggak pernah kirim pesan yang negatif. Misalnya mengatakan memerangi kebodohan, nggak ada. Adanya mencerdaskan